Recording in progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam kepada para penonton semua dan kepada Bapak pembina kami atau dosen kami yaitu Bapak Tigor Hamonangan Nasution. Perkenalkan Pak, kami dari kelompok 5 di sini akan mempresentasikan atau mendemonstrasikan alat yang telah kami rangkai dan telah kami rancang, yaitu Smart Door Lock atau pengunci pintu otomatis berbasis microcontroller. Kami dari kelompok 5 terdiri dari yaitu saya Bobi Yuda Setiawan, NIM 1904020015. Lalu ada teman-teman saya. Halo, nama saya Aditya Fahmi, NIM 19009. Berikutnya. Lalu ada saya Taufik Kamaruzaman, NIM 19040204. Halo, nama saya Zarpan Yusuf Robani, NIM 19040204. Berikutnya. Halo, nama saya Rizky Amal Saleh Rahab, NIM 19040203. Saya Fatur Rahman Safdian, NIM 19040234. Kenalkan, nama saya Windy Aulia, NIM 19040231. Baik, sepertinya teman kami satu lagi sedang gangguan, yaitu Rahmat Siregar, NIM 19040217. Baik Pak, di sini kami akan mempresentasikan hasil dari tugas proyek kami untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah sistem tertanam. Adapun yang pertama itu adalah tentang apa yang kami buat, yang akan dijelaskan oleh teman saya Windy Aulia. Kepada Windy Aulia, waktu dan tempatnya saya persilakan. Kami di sini akan membuat sistem kunci otomatis berbasis RFID. Kenapa? Karena pada sistem ini secara keamanan, RFID pada sistem ini otomatis kunci rumah akan jauh lebih efektif. Karena orang yang tidak memiliki akses tidak akan bisa masuk. Berbeda dengan kunci konvensional masih bisa diduplikat. Baik, terima kasih kepada teman saya Windy Aulia yang telah menjelaskan tentang apa yang kami buat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami Taufik Kamaruzaman tentang komponen-komponen apa yang ada dalam rangkaian percobaan kami ini. Kepada Taufik Kamaruzaman, waktu dan tempatnya kami persilakan. Adapun alat yang kami gunakan, yang pertama itu Arduino Uno, kedua RFID RC522, relay 1 channel box, lalu ada adaptor 12 volt, lalu solenoid door lock, rainbow cable, sama LCD 16x2, sama buzzer, lalu ada breadboard dan LED. Oke, terima kasih kepada Taufik Kamaruzaman yang telah mempresentasikan tentang komponen-komponen apa yang telah kami rancang untuk membuat alat ini. Selanjutnya ada tentang cara kerja dari rangkaian atau percobaan yang telah kami buat akan dijelaskan oleh teman kami Paturaman Sabdian. Kepada Paturaman Sabdian, waktu dan tempatnya kami persilakan. Baik, cara kerja alat ini yaitu dasarnya itu sistem ini menggunakan sinyal elektromagnetik pada ID card untuk dibaca pada RFID. Nah, sistem ini juga dibantu dengan menggunakan LED 16x2 I2C, relay, adapter 12 volt, 1 ampere, serta menggunakan buzzer dan menggunakan breadboard sebagai tambahan jumper dalam hubungan antar tiap komponen. Arduino di sini berfungsi sebagai microcontroller yang mengatur kerja keseluruhan sistem.
Setelah RFID membaca ID, kemudian meneruskan perintah menuju Arduino untuk memproses data yang akan diteruskan oleh relay yang berfungsi sebagai switch. Nah, relay ini akan mengatur kerja solenoid door lock, yaitu untuk membuka dan menutup pintu besi yang terdapat pada solenoid door lock. Relay juga dapat digunakan sebagai switch untuk supply daya antara sumber arus AC dengan Arduino. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Rizky Aminul. Terima kasih. Oke, saya akan melanjutkan prinsip kerja dari yang dijelaskan oleh teman saya Fatur Rahman Sabdian, yaitu berikutnya kita menggunakan adapter 12 volt 1 ampere sebagai suplai daya untuk menggerakkan solenoid door lock ini ditunjukkan karena solenoid lock menggunakan tegangan 2 volt sedangkan 5 volt sehingga diperlukan tegangan yang lebih besar untuk menggerakkan solenoid door lock ini. Kerja dari solenoid door lock ini akan diikuti dengan kerja buzzer dan LCD. Buzzer di sini berfungsi sebagai pemberi kode suara bahwa solenoid door lock telah bekerja dan ditampilkan pada LCD valid pintu terbuka. Sebelum RFID kita dekatkan akan muncul tampilan tempelkan kartu pintu terkunci. Ketika setelah sistem sudah bekerja seperti yang dijelaskan di atas, akan muncul tampilan valid pintu terbuka. Oke, terima kasih kepada Rizky Amirul Saleh Harahap yang telah menambahkan untuk prinsip kerja dari percobaan atau rangkaian yang telah kami buat. Selanjutnya adalah penjelasan tentang rangkaian dari percobaan atau alat yang telah kami rancang, yang akan dijelaskan oleh teman kami Aditya Fahmi. Kepada Aditya Fahmi, waktu dan tempatnya kami persilakan. Baik, terima kasih kepada teman saya Bobi Yudhistiawan. Baik, di sini saya akan menjelaskan rangkaian dari alat yang kami buat. Baik, di kamera tersebut dapat kita lihat alat yang kami buat. Akan saya review sekali lagi. Adapun komponen yang di sini itu ada LCD 16x2 plus I2C. Baru kemudian di sini ada project board, ada Arduino Uno, relay 1 channel, adapter 12 volt 1 ampere, adapter 12 volt 1 ampere, dan solenoid door lock. Kemudian ada buzzer juga, buzzer dan terakhir itu ada LED 2 warna. Kami memakai warna hijau dan warna merah. Adapun untuk rangkaiannya, untuk LCD sendiri yang 16x2 plus I2C di sini menggunakan ada sekitar 4 pin. Yang pertama itu ground, VCC, SDA, dan SCL. Yang masing-masing dari pin ini beberapa ada yang kita hubungkan ke Arduino dan beberapa ada yang kita jumper dari project board. Untuk SDA ini kita masukkan ke input analog untuk A4 dan
SCL ini masuk ke input analog A5. Berikutnya untuk komponen solenoid door lock sendiri, di sini cuma ada VCC dan ground. Ada 2 kabel di sini. Karena dia menggunakan tegangan 12 volt, sedangkan tegangan dari Arduino sendiri hanya 5 volt, maka kita membutuhkan supply tambahan. Oleh karena itu, di sini kita menggunakan relay 1 channel. Untuk relay 1 channelnya ini kita hubungkan menggunakan adapter 12 volt 1 ampere yang langsung terhubung dengan tegangan AC. Berikutnya untuk input dari relay sendiri itu ada 3, yaitu ada VCC, ground, sama input. Untuk inputnya kita masukkan ke pin digital, yaitu pin ke-8 dari Arduino Uno. Berikutnya komponen berikutnya buzzer di sini. Buzzer di sini untuk input digitalnya kita masukkan ke pin 3. Dan untuk groundnya kita jumper dari project board ke Arduino. Untuk RFID-nya di sini kita menggunakan sekitar 7 pin. Itu ada SCA yang masuk ke pin 10 dari Arduino untuk input digitalnya, kemudian ada SCK pin 13, kemudian MOS itu pin 11 dan IMI itu pin 12. Berikutnya ada tegangan 3,3 volt, itu langsung kita masukkan ke Arduino Uno-nya. Berikutnya ada RST itu ke pin 10 dan ground kita jumper dari project board. Mungkin langsung saja kita demokan. Jadi seperti yang teman saya jelaskan tadi, ketika alat ini bekerja, kita menggunakan RFID. Ini berupa card yang di dalamnya terdapat pin, yang pin tersebut sudah kita program di Arduino IDE sebelumnya. Jadi ketika kita mendekatkan dengan sensor RFID-nya, seharusnya pintu ini akan terbuka. Seperti ini kita contohkan. Nah, bisa teman-teman dengar ketika kita mendekatkan kartu ini dengan RFID ini, maka akan terdengar suara dari buzzer. Buzzer itu indikator bahwasanya pintu sedang terbuka atau tertutup. Berikutnya juga ada indikator lain di mana solenoid door lock itu memberikan bukaan atau tutup itu istilahnya. Bisa dilihat mungkin di sini nanti teman saya bisa memfokuskan ke sini. Bisa dilihat. Dia menutup dan dia kembali lagi. Untuk output berikutnya kita lihat dari LCD-nya. Untuk keterangannya di situ dapat kita lihat tempelkan kartu pintu terkunci. Jadi ketika kartu belum ditempelkan menuju RFID, keterangannya masih pintu terkunci dan LED-nya berwarna merah. Nanti ketika kita membuka dengan card yang tadi, maka keterangannya akan berubah menjadi pintu terbuka dan LED-nya akan berubah dari warna merah menjadi warna kuning. Akan kita coba langsung. Nah, dapat dilihat bahwasannya keterangannya valid, pintu terbuka, dan warna LED-nya berubah dari warna merah menjadi warna kuning. Itu saja untuk dari rangkaian dan demo alat yang bisa saya jelaskan. Untuk bagian berikutnya akan saya serahkan kepada teman saya, Bobi Yuda Setiawan dan Jarpan untuk bagian programnya.
Oke, selanjutnya itu adalah program dari rangkaiannya yang akan dijelaskan terlebih dahulu oleh teman kami Jarpan Yusuf Rabbani. Kepada Jarpan Yusuf Rabbani, waktu dan tempatnya kami persilakan. Oke, berikutnya untuk programnya kita melihat include dari SPH dan memasukkan dari MFRCH22 melalui dari liquid crystal. Dua ini untuk membaca dengan LCD dengan rumusnya 0, 0 kali 27 16 yang LCD 16 kali 2. Memasukkan SDA di dalam input pin 10 dan memasukkan RST itu ke dalam input pin 9 dan memasukkan relay itu dalam input 8 dan menyatakan buzzer itu dalam input ketiga, menyatakan LED GRN ke dalam input 4 dan menyatakan LED red dalam input 5. Di dalam RFID ini kita melihat ada FID 4 menyatakan 0. Itu menyatakan dalam byte-nya. Fetch setup serial begin itu 9.600 dan mengenai LCD print itu yang menyatakan tempelkan kartu, LCD set cursor itu yang 0,0. Yang untuk 0,1 itu untuk menyatakan LCD print-nya pintu terkunci. Dan untuk pin mode buzzer itu menyatakan output, pin mode relay menyatakan output, dan LED GRN menyatakan output. Dan untuk digital write-nya, relay itu menyatakan itu low. Itu menyatakan bahwasanya tidak hidup. Dan digital write untuk LED red-nya, lampu yang merah, menyatakan high, bahwasanya itu hidup. Berikutnya saya serahkan kepada Bobby. Oke, selanjutnya itu ada kita mendeklarasikan mode pin dari buzzer, relay, dan LED. Jadi untuk buzzer itu ada satu buah, relay satu buah, dan LED ada 2 buah, yaitu yang berwarna merah dan berwarna hijau. Tiap pin-pin tersebut kita deklarasikan sebagai output dari programnya. Nah, kemudian lanjut ke fungsi yang selanjutnya, fungsi void loop. Di fungsi void loop ini ada 2 percabangan if yang akan mengecek apabila library MFRC 522 itu atau library dari RFID-nya mendeklarasi jika ada kartu yang ada, lalu membaca secara serial, kemudian mereturn nilainya. Dan ada juga serial.print, yaitu yang akan menampilkan pada serial monitor tag dari UID-nya atau user ID-nya. Kemudian ada string content, yang mana akan membuat konten dari UID tadi ke dalam bentuk string. Lalu diubah melalui fungsi perulangan yang ada di atas tadi, naik ke atas sedikit di bawah. Nah, itu fungsinya itu for dari byte 1 sampai byte yang berupa size dari MFRC 522 user ID-nya. Kemudian lanjut lagi ke bawah, yaitu percabangan apabila konten tersebut memiliki substringnya itu berupa heksadesimal 03, E8, E7, dan 11. Maka kita akan menampilkan keluaran seperti yang dapat dilihat di demonstrasi tadi sebelumnya. LED red akan bernilai high, kemudian dia akan bernilai low, digantikan dengan LED green akan bernilai high. Begitupun buzzer akan berbunyi dengan ritme high, kemudian low, dan high, lalu low kembali. Dan LCD akan menampilkan bacaan di baris keduanya, yaitu pintu terbuka. Lalu relay akan high selama 3 detik, kemudian low lagi, sebelum akhirnya akan mematikan LED green dan menghidupkan kembali LED merah. Lalu di LCD print-nya, itu akan tertampil bacaan pintu terkunci, dan kita kembali ke fungsi setup. Lanjut. Percabangan yang kedua, yaitu selain data byte
konten string tadi, maka akan ditampilkan bahwasannya data tersebut tidak valid atau user ID tersebut tidak valid dan pintu akan terkunci, relay tidak terbuka. Lalu program kembali ke fungsi setup. Demikian yang dapat kami sampaikan. Apabila terdapat kekurangan maupun kesalahan, saya selaku moderator mewakili teman-teman kami mohon maaf. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.